Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adanti Rayazila dari kelas KB CPS nomor 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi seni tari kelas 12, manajemen pergelaran tari. Pengertian dari manajemen pergelaran tari sendiri adalah pengaturan atau pengelolaan sumber daya yang ada, sehingga pergelaran tari dapat berjalan dengan maksimal. Pentingnya memahami masalah manajemen pergelaran tari ini sama pentingnya dengan ketika seniman mempersiapkan karya seni tari yang berkualitas. Selanjutnya, ada prinsip manajemen pergelaran tari. Nah, prinsip manajemen pergelaran tari ini dibagi menjadi 6. Yang pertama, prinsip pembagian kerja. Prinsip ini berarti penempatan orang yang sesuai dengan keahlian dan minatnya. Yang kedua, ada prinsip wewenang dan tanggung jawab. Setiap orang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas masing-masing sesuai bidangnya. Yang ketiga, ada prinsip tertib dan disiplin. Memiliki kepatuhan dan ketaatan dalam melaksanakan tugas dan perannya. Yang keempat, prinsip kesatuan komando. Dalam suatu kegiatan, perlu adanya suatu komando agar setiap anggota dapat mengetahui kepada siapa ia mesti bertanggung jawab. Yang kelima, ada prinsip semangat kesatuan. Bekerja saling membantu dan bahu-membahu untuk mewujudkan hasil yang maksimal. Dan terakhir, ada prinsip keadilan dan kejujuran. Perlu adanya keterbukaan secara bersama-sama dari ketercapaian hasil pekerjaan yang sudah dilakukannya. Selanjutnya ada fungsi manajemen pergelaran tari. Fungsi manajemen pergelaran tari ada 4 fungsi. Yang pertama, fungsi perencanaan atau planning, yakni penyusunan langkah-langkah kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Yang kedua, fungsi pengorganisasian atau organizing adalah proses pengaturan, proses penetapan, susunan organisasi, tugas dan tanggung jawab, serta wewenang seseorang dalam kegiatan. Yang ketiga ada fungsi pergerakan atau actuating, adalah usaha atau tindakan dari pimpinan dalam rangka menimbulkan kemauan dan membuat bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawabnya. Yang keempat ada fungsi pengawasan atau controlling, adalah fungsi dan tugas dari pimpinan untuk mengetahui sampai di manakah program atau rencana yang telah dilaksanakan. Selanjutnya ada pembentukan panitia. Nah, di sini pembentukan panitia dibagi menjadi 3, yaitu ada tim produksi, tim house manager, dan tim artistik. Di tim produksi sendiri ada pimpinan produksi, sekretaris produksi, bendahara, seksi dokumentasi, seksi publikasi, seksi pendanaan, dan tiketing. Untuk di tim house manager ada keamanan, akomodasi, konsumsi, transportasi, dan seksi gedung. Yang ketiga ada di tim artistik, yaitu ada sutradara atau koreografer, pimpinan artistik atau art director, stage manager, penata panggung atau scenery, penata cahaya, penata rias dan busana, penata suara, dan yang terakhir penata musik atau sound. Selanjutnya ada langkah-langkah merancang manajemen pergelaran tari. Yang pertama yaitu menentukan tema, yang kedua memberi judul, mengeksplorasi gerakan, menyusun gerakan, menentukan pola lantai, menentukan konsep musik, menentukan tata busana, tata rias, dan properti, menyeting panggung dan tata lampu, dan yang terakhir ada naskah tari. Yang pertama ada menentukan tema. Tema ini merupakan gagasan awal suatu karya tari. Gagasan dapat bersumber dari pengalaman sendiri atau bahkan dari orang lain, imajinasi dan kreativitas, dan kebudayaan pada masa lampau.
Ini adalah contoh dari macam-macam tema. Yang pertama ada tari heroik atau kepahlawanan, ada tari erotik atau percintaan, tari imitatif atau totemitis, ada tari pantomime atau mimitis, tari dramatik atau menggunakan cerita, tari non-dramatik yang tidak menggunakan cerita. Yang kedua yaitu memberikan judul. Judul sendiri merupakan buah hasil dari gagasan tema yang direncanakan, sehingga dapat mengabarkan isi di dalam manajemen pergelaran tari ini. Pemberian judul ini dilakukan dengan memberi nama pada karya yang akan dipentaskan. Yang ketiga ada mengeksplorasi gerakan. Dengan melihat pada komposisi yang sudah ada sebelumnya, ataupun dengan menggali dengan imajinasi dan pengalaman-pengalaman estetik yang ada. Jadi dengan mengeksplorasi gerakan ini, kita menginovasi atau mengkreatifkan gerakan yang sudah ada pada sebelumnya gitu. Jadi gerakan yang sudah ada pada sebelumnya kita kreatifkan dan kita inovasikan dengan imajinasi dan pengalaman estetik yang sudah ada. Yang keempat ada menyusun gerakan. Pada khususnya, gerak tari lebih menekankan kepada gerak untuk berkesenian, di mana gerak dalam tari merupakan gerak yang sudah didistilisasi atau didistorsi. Gerakan bersifat lembut dan mengalir, serta terputus-putus dan tegas merupakan pola gerak yang menjadi ciri pembeda antara gerakan tari putri dan gerakan tari pada putra. Hal ini berarti gerak sebagai unsur penting suatu tarian akan selalu berhubungan dengan ruang, waktu, dan tenaga. Yang kelima ada menentukan pola lantai. Pola lantai sendiri adalah arah hadap serta garis penari pada waktu penyajian sebuah tarian, baik tunggal, berpasangan, ataupun kelompok. Yang keenam ada menentukan konsep musik. Musik pengiring sendiri adalah rangkaian bunyi yang dihasilkan dari alat musik atau tubuh manusia yang dipakai sebagai pengiring dan berfungsi sebagai pendukung suasana. Jadi musik ini bisa dari alat musik ataupun tubuh manusia. Mungkin contoh dari tubuh manusia kita bisa menggunakan gerakan tepuk tangan ataupun dengan gerakan ketukan seperti ini, ketukan di meja. Kalau contoh dari alat musik sendiri kita bisa pakai gitar, bisa pakai alat musik daerah juga, contohnya seperti seruling dan lain-lain. Selanjutnya ada menentukan tata rias, tata busana, dan properti. Kostum atau busana tari ini sendiri adalah semua kebutuhan sandang yang dikenakan pada tubuh penari di atas pentas yang sesuai dengan peranan yang dibawakan. Tata busana dalam tari harus sesuai dengan konsep harapan yang akan ditampilkan baik desain maupun warnanya. Jadi, untuk tata rias, tata busana, dan properti ini sangat mendukung dalam pementasan manajemen pergelaran tari. Karena kalau misalnya kita lihat di suatu pertunjukan pergelaran tari, itu pasti kita juga tidak melihat orang yang tampil saja, tetapi kita juga melihat ada busana yang dipakai, properti yang dipakai, dan juga riasan yang dipakai oleh yang menunjukkan penampilan. Selanjutnya ada menyeting panggung dan tata lampu. Hal ini penting untuk memperkuat gagasan yang diangkat. Melalui karya tari tersebut, memperindah tempat, pementasan, pendukung suasana, dan memberikan rangsangan rasa pada penari maupun penikmat. Perlunya perhitungan jarak antar penari dan penonton serta efek cahaya di dalam pentas sangat penting karena sangat mempengaruhi jalannya pementasan. Jadi, uh, dalam panggung itu pasti kita ada menyeting panggungnya di sebelah mana, tata lampunya di pojok kanan, kiri, tengah, bawah, dan atas. Itu kita harus menyeting dengan baik. Karena uh, dengan penataan panggung dan tata lampu yang pas, itu akan sangat penting gitu ya untuk penikmat ataupun penonton. Karena kalau misalnya lightingnya deket banget nih sama penonton, otomatis kita nggak nyaman dong kalau mau lihat pertunjukannya. Jadi kita memang harus pintar-pintar menyeting panggung dan juga tata lampunya.
Dan langkah yang terakhir ada naskah tari. Naskah tari ini sendiri adalah tulisan yang berisi konsep garapan tari. Dalam konsep garapan tari, terdapat latar belakang karya tari, deskripsi karya tari, dan juga ada alur cerita yang direfleksikan melalui gerakan tubuh. Jadi naskah tari ini seperti layaknya tulisannya. Jadi kan kalau misalnya kita nunjukin pertunjukan manajemen pergelaran tari nih ya, kita kan menggambarkan naskah itu secara berbicara, secara ekspresi mimik wajah kita, ataupun lain sebagainya. Nah, kalau naskah tari ini, yang tadi itu dibuat tulisan, seperti itu. Jadi, terdapat ada latar belakang, deskripsi, dan alur cerita yang ditampilkan pada pergelaran tari tersebut. Gitu. Jadi sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.